What's up kabar ibu? Bersama aku Rasya, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini bukan gua yang menjadi host video ini ya. Jadi ini ada seri baru dari channel gua yang itu Gua belum tahu namanya. Pokoknya basically di sini temen gua akan menjelaskan karakter-karakter dari FGO asal mulanya gitu kan. Mungkin kalian penasaran dengan cerita kayak siapa sih Cyber itu asal usulnya dari siapa gitu kan. Terus misalnya kalian penasaran dengan cerita Emiya ini siapa sih gitu kan, kok dia bisa relate sama Emiya Shiro gitu kan. Atau mungkin kalian kalau nonton Heaven's Feel bingung, kok Sakura jadi kayak gitu sih, terus Anggra Mayu siapa gitu kan. Nah temen gue akan ngejelasin karena dia lebih expert di FGO daripada gue gitu. Dan mungkin di masa yang akan datang gue gue nggak akan ngejelasin cuma karakter FGO, tapi mungkin beberapa karakter lain gitu ya kalau kalian penasaran gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen request siapa sih karakter selanjutnya yang akan kita kayak story-nya itu siapa, kita akan ngejelasin story-nya, komen di bawah lah gitu. Mau FGO, untuk sekarang FGO aja dulu sih untuk karakter-karakter FGO. Misalnya gue penasaran dengan Anggra Mayu gitu kan. Nanti temen gue bantuin juga sedikit, mungkin nyari story-nya, tapi gue gak terlalu ngerti, jadi dia sendiri kayaknya nyari ya. Itu saja dari gue. Silakan co-host. Welcome to my show, I guess. Hari. Jadi gue ini adalah host buat acara ini. Thank you. Jangan bilang acara dong, video aja gitu. Ya. Jadi gue ini bakal jadi host buat video-video seri-seri bahas-bahas kayak gini di channel ini. Hai, lu bisa manggil gue Fadlan atau Arya, bebas. So, gue bakal ngebahas karakter-karakter FGO. Mungkin ada yang udah tahu atau yang belum soal karakter FGO, karena FGO ngambil karakternya dari karakter dunia nyata tapi diubah dikit, I guess, karena hampir semuanya ada yang sedikit banget diubahnya, ada yang hampir 90% diubah. Saber, I looking at you. Why? Jadi, tapi hari ini kita nggak bakal ngebahas Saber. Kita ngebahas seorang yang sangat penting, I guess, buat gue sendiri, karena ini karakter favorit gue, yaitu karena kalau misalkan ada yang tahu, dia ini salah satu karakter dari Fate Apocrypha, yaitu The Lancer of Wrath. Kenapa gue pengen ngebahas karena gue emang tahu karena. Thank you my mom, thank you. Jadi siapa sih karena itu dia itu anak dewa matahari ceritanya. Jadi ibunya itu nikah sama seorang raja yang nggak bisa punya anak. Habis itu emaknya itu ketemu seorang Brahmana yang ngasih dia kayak ability di mana dia bisa minta dari 330 dewa India buat ngasih anak. Dicobalah ke dewa matahari, dapat karena. Nah, tapi saat proses ini kejadian, dia belum ngasih tahu ke suaminya kalau dia punya ability ini. Jadi, karena dibuang. Di dalam basket, di dalam apa sih kalau basket? Ya udah basket tahu. Di pinggir sungai. Nah, tapi sebelum dibuang, dewa mataharinya kayak, gue bakal ngasih anak ini tanda bahwa ini adalah anak gue. Yaitu dikasihlah sebuah anting yang ada logo matahari sama baju jirah yang nempel ke kulitnya. Itu nggak bisa dilepas. Terus, basically kalau misalkan nanya itu gimana cara nempelnya, jangan tanya gue. Itu dari legend udah begitu. Dan itu bakal armornya itu basically ngelindungin dia dari apapun. 90% damage yang dia tangkap itu gak ada. Habis itu, karena dibuang ke sungai, dia itu diadopsi, lebih tepatnya diambil sama orang tua angkatnya, yaitu seorang kusir kuda dari sebuah kerajaan. Terus dididik supaya ya jadi itulah orang yang lebih ada moral dikit lah. Habis itu setelah beberapa tahun berjalan, karenanya udah gede, terus dia punya skill archery yang luar biasa. Nah sekarang lu bakal bertanya, bentar, anak ini archer, tapi kenapa dia FGO Lancer? Jangan tanya gue sampai sekarang masih nggak tahu kenapa. Karena itu bukan archer, tapi malah Lancer.
FGO I guess. Terus ada sebuah kompetisi, bukan kompetisi sebenarnya, dimana ada satu keluarga besar, dimana punya dua kubu, yaitu Pandawa dan Kurawa. Pandawa ini cuma berlima, Kurawa ber-100. Nah, dari Pandawa ini mereka tuh punya salah satu anaknya namanya Arjuna, which is musuh bebuyutannya Karna, kalau yang tahu ceritanya. Kalau enggak, ntar gue jelasin kenapa. Jadi di acara ini, pada suatu saat di dalam acaranya itu mereka kayak, gue bakal milih orang-orang dari penonton-penonton sekian untuk menunjukkan kemampuan. Habis itu Karna maju, kayak menunjukkan kemampuan archery-nya, dan semuanya kayak, wah ini anak mana nih, kok jago banget. Pas mereka tahu ini anak kusir kuda, kayak, lu nggak sederajat. Terus karena tantang Arjuna, katanya, gue pengen nantang Arjuna karena dia kan archer juga. Gue pengen nantang archer terbaik lo. Gak diizinin, kenapa? Beda status. Nah, salah satu pangeran dari Kurawa itu ngangkat Karna sebagai raja supaya satu level. Nah, dari itulah semuanya jalan. Gue bakal nge-skip banyak banget abis ini. Jadi gue langsung lanjut aja ke bagian paling penting, yaitu perang. Jadi ada sebuah perang di mana Karna sama Arjuna bakal berantem. Nah, begitu karena semua orang tahu kalau Karna maju ke medan perang, anak ini nggak bisa dibunuh karena ada armornya. Jadi emaknya itu bilang ke Karna, dikasih tahu, lu tuh anak gua, ini adik-adik lo, tolong join ke gua, ke tim adik-adik lo. Tapi Karna nggak mau, karena dia udah bersumpah sama kubu sebelah, dia nggak bakal berkhianat, which is karena nggak pernah berkhianat. Habis itu semua orang makin bingung, gimana caranya kita bisa ngalahin Karna tanpa ngebunuh Karna. Karena dia kakaknya sendiri, ribet. Habis itu salah satu dewa, yaitu bapaknya Arjuna, which is Dewa Indra, bilang ke dia nyamar jadi Brahma buat nipu Karna. Dia mau armornya. Dan Karna sebagai seorang hero of, gue lupa title-nya apa, ntar gue taruhnya mungkin di sini atau di sini. Dia itu pernah bikin janji sama Brahma, dia itu nggak bakal pernah melanggar sebuah kataan Brahma. Kalau misalkan Brahmanya minta A, dia bakal lakukan. Nah, masalahnya karena tahu ini Indra yang nyamar. Cuma karena dia bentuknya jadi Brahma, karena nggak bisa nolak. Setelah itu, karena datang ke Indra dan dia bilang, "Oi Indra, bla 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 bla." Terus Indra kayak, ini anak saking beraninya datang ke gua setelah gua tipu. Dan akhirnya Indra kayak, you know what? Karena lu sangat heroic, I guess, dikasihlah sebuah spear, sebuah tombak namanya Vasavisati yang nggak pernah dipakai dalam ceritanya. Di cerita aslinya Vasavisati nggak pernah dipakai sama sekali karena mati duluan sebelum dipakai. Di perang ini, di akhir-akhir perang ini, karena itu kereta kuda itu nyangkut di lumpur dan Arjuna berusaha buat nembak karena posisinya lagi quote on quote defensif, nggak punya defense sama sekali karena dia coba ngangkat keretanya balik. Tapi karena berhasil pingsanin Arjuna pakai panah dan Arjuna pingsan. Tapi daripada ngebunuh Arjuna, dia ngangkat chariotnya lagi, kereta kudanya lagi. Tapi setelah dia diangkat chariotnya, Arjuna bangun dan Dewa Krishna bilang, udah tembak aja. Dan ditembak dan karena mati, putus lehernya. Nah, sekarang kita masuk ke Fate series-nya yang anak ini jadi OP banget. Nah, jadi di Fate itu karena itu Lancer, dia itu mainnya pakai api. Dan dia punya empat paling noble phantasm yang paling unik. Yaitu satu, dia punya, bentar, gue baca dulu namanya. Yang pertama itu dia punya Kavasa Kundala, itu armor sama earring-nya, dimana dia basically nggak bisa mati kecuali serangannya dari dalam. Kalau misalkan lu tembak dia nggak bakal bisa, lu tebas badannya nggak bakal mempan, lu racunin, anak itu pasti mati.
Terus Pasavi Sakti, which is tombak yang nggak pernah dipakainya itu, Divet dikasih buat kayak karena anak ini nggak punya jurus lain, jadi makanya dikasihlah Pasavi Sakti. Pasavi Sakti punya satu syarat buat pengaktifannya, dia harus ngelepas armornya. Which mean kalau misalkan Pasavi Sakti aktif, karena itu literally bisa dibunuh. Cuma karena dilepas armornya, anak ini dapat power gain yang lumayan tinggi, dan itu bakal jadi dua hal. Yaitu satu, ada Brahma Kundala, itu basically dia punya api gede, basically dia bisa bikin miniatur matahari di tangannya, dilempar ke orang. Basically ya api di mana-mana. Terus kedua, dia punya yang namanya Brahmata. Itu basically sama kayak yang tadi sebelum ini, yang api di mana-mana, cuma dikumpulin ke satu titik, ditembak dari mata. Laser eye. Abis itu, sebenarnya itu aja sih skill-skillnya. Terus pasti lo banyak yang bilang, oke, anak ini udah OP banget, lah terus kenapa bisa mati sama Astolfo? Ceritanya panjang. Tapi gak bakal gue bahas di sini, jadi ini aja buat gue. Jadi gimana menurut kalian series ini, dan jangan lupa komen dan subscribe, dan juga komen juga lu mau ngeliat siapa yang bakal gue bahas di next video. See you next time, bye bye.